Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Aulia dari PGSD 3A STKI PNU Indramayu. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia dalam mata kuliah konsep dasar PKN yang diampu oleh dosen Bapak Dadang Suhada MSI. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia dalam beberapa bahasa asing dikenal dengan sebutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari bahasa Perancis, droit de l'homme, yang berarti hak manusia. Kemudian yang kedua ada human right dari Inggris, dan yang ketiga ada dari Belanda yaitu mensenrechten, yang dalam bahasa Indonesia disalin menjadi hak-hak kemanusiaan atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM pada hakikatnya merupakan hak kodrati secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Pengertian ini mengandung arti bahwa HAM merupakan karunia Allah yang Maha Pencipta kepada hambanya. Mengingat HAM itu adalah karunia Allah, maka tidak ada badan apapun yang dapat mencabut hak itu dari tangan pemiliknya. Demikian pula tidak ada seorang pun diperkenankan untuk merampasnya, serta tidak ada kekuasaan apapun yang boleh membelenggunya. Dalam perspektif sejarah hukum, setiap ada penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi terhadap perampasan, pemerkosaan, dan pemanipulasian HAM oleh manusia satu kepada manusia yang lain, atau oleh penguasa kepada rakyatnya, akan selalu muncul krisis kemanusiaan. Bahkan kemudian memunculkan sumber hukum yang memberi hak bagi rakyat. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia tidak pernah selesai karena ia merupakan suatu proses yang sangat panjang. Memperjuangkan hak asasi manusia berarti pula menegakkan kedaulatan individu atas dirinya sendiri atau otonomi individu, karena rakyat adalah individu-individu yang otonom yang mempunyai keinginan memilih, memutuskan, dan melaksanakan diri dalam tindakannya sendiri. Kemudian bagaimana sih pelaksanaan HAM di Indonesia? Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia adalah dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 antara lain pasal 27, 28, 29, 31, dan pasal 32 menggambarkan bahwa hak dan kebebasan manusia di Indonesia itu cukup mendapat tempat dalam Republik Indonesia. Kebebasan tersebut adalah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan kebebasan itu pula harus dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pada faktanya, pelaksanaan HAM yang ada di Indonesia masih jauh dari kata ideal bahkan sempurna. Tujuan dan cita-cita utama pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, masih saja sering terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan pejabat negara. Baik itu pelanggaran HAM berjenis langsung seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya, maupun pelanggaran hak asasi manusia secara tidak langsung seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan terhadap rakyat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terjadi banyak kasus yang diindikasikan sebagai pelanggaran HAM berat, terutama kasus kekerasan struktural yang melibatkan aparat negara, polisi,
dan militer, dengan akibat jatuhnya korban dari kalangan penduduk sipil. Di antara sederetan kasus yang mendapat sorotan tajam dunia internasional adalah kasus bom di Aceh, Tanjung Priuk, Timur Timur pasca jajak pendapat, tragedi Santa Kras, Likuisa, Semanggi, dan Trisakti. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dinilai cukup serius dan bukanlah sebagai kejahatan biasa, tetapi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, bahkan bisa dibilang sangat rendah kualitas pelaksanaan HAM di Indonesia. Sudah seharusnya untuk menciptakan hak asasi manusia di Indonesia dengan sebaik-baiknya. Tokoh utama hak asasi manusia di Indonesia, yaitu para pemerintah, sudah seharusnya melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap HAM. Sehingga dapat dipastikan apabila negara menjalankan tanggung jawabnya, maka HAM di seluruh elemen masyarakat dapat dipastikan dapat berjalan dengan sempurna. Dibentuknya pengadilan HAM di Indonesia patut disambut gembira karena diharapkan dapat meningkatkan citra baik Indonesia di mata internasional, bahwa Indonesia mempunyai komitmen dan political will untuk menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM berat maupun ringan. Seiring dengan itu, upaya penegakan HAM di Indonesia diharapkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sekiranya begitu saja pembahasan pada video kali ini mengenai pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sumber-sumbernya akan saya cantumkan di description box. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat.